Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Syauki Aspadilla dari Prodi Rekayasa Perancangan Komputer dengan NIM saya 440225650 dan 112. Dan kita akan kembali lagi di mata kuliah pemrograman komputer. Yang kita bahas kali ini adalah variabel dan operasi. Sebelum kita memasuki ke dalam aplikasinya, saya akan menjelaskan apa itu variabel dan operasi. Tujuan saya akan di sini menjelaskan dulu definisi dan contoh dari variabel, tipe data dan operasi, variabel di Python dan casting, dan pentingnya komentar dalam perkodingan. Variabel, apa sih itu variabel? Dalam dunia pemrograman, variabel bisa dianggap sebagai sebuah wadah atau tempat penyimpanan untuk data. Bedanya dalam fisik, variabel ada di dalam memori komputer. Supaya mudah dikenali, setiap variabel harus diberi nama. Seperti bayangkan saja, kamu punya banyak kotak di rumah. Satu kotak itu diberi label baju, kotak lain seperti sepatu, dan kotak lain seperti buku. Nah, adanya label ini, kamu tidak perlu lagi membuka setiap kotak satu-satu untuk tahu isinya. Sama halnya dengan pemrograman ini. Ibaratnya kotak, variabel itu adalah kotaknya, dan data adalah isi apa yang di dalam variabel itu. Ketika kita membuat variabel dengan nama tertentu, kita bisa langsung tahu apa isi yang tersimpan di dalamnya. Contoh sederhana, variabel umur. Kita membuat variabel dengan nama umur bisa menyimpan angka 20. Angka 20 disimpan dalam variabel itu. Variabel nama bisa menyimpan teks atau nama seperti Andi. Terus variabel tinggi bisa menyimpan angka desimal seperti 170 cm. Nah, dengan itu kita tidak perlu lagi menuliskan ulang data secara manual satu persatu. Tinggal kita masukkan datanya ke dalam variabel, terus kita bisa tahu di mana kita menyimpan data tersebut. Tinggal panggil nama variabelnya dan datanya sudah tersedia. Tipe data. Tipe data isi setiap isi variabel punya jenis tertentu. Jenis ini disebut tipe data. Penting untuk memahami tipe data karena komputer memperlakukan angka, teks, dan logika dengan cara berbeda-beda. Berapa tipe data yang sering digunakan antara lain integer atau bilangan bulat tanpa pengkomaan seperti angka 1, 2 sampai tak terhingga gitu. Contohnya jumlah saudara 3, ini dalam bentuk kata kalimat. Nah, umur 18 tahun dan jumlah kursi 25. Nah, itu adalah integer, data integer bilangan bulat. Lalu ke float. Float adalah angka yang memiliki bentuk koma atau desimal. Digunakan angka yang memiliki koma, contoh berat badan 2,5 kg, atau seperti ini. Pokoknya angkanya tuh diikuti dengan koma atau bisa diikuti dengan koma gitu. Seperti 1,00 tak terhingga atau seterusnya gitu. Lalu ke tipe data selanjutnya, lalu strings atau teks. Digunakan untuk menyimpan kata, tulisan, atau kalimat. String ini adalah bentuk data yang dalam berbentuk kalimat seperti ini. Kata city, jalan, bisa seperti alamat juga jalan. Oh, ternyata string juga bisa menggunakan seluruhnya seperti titik, angka maupun huruf. Semuanya sepertinya bisa. Maksudku bisa. Nah, kalimat belajar Python itu menyenangkan. Lalu kita kebolehan atau logika benar atau salah digunakan untuk menyimpan nilai logika. Contohnya, lampu menyala, lampu jika menyala sama dengan true, pintu jika terkunci sama dengan salah. Nah,
begitu juga bisa kebaliknya. Lampu jika mati sama dengan false, lalu pintu jika terbuka sama dengan true. Dari tipe data ini kita bisa mengatur dalam mengelola informasi. Misalnya kalau mau melakukan perhitungan, lebih cocok menggunakan angka integer atau float, menggunakan angka bilangan bulat ataupun desimal, bukan teks. Jadi setiap tipe data memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing kenapa itu digunakan. Mungkin boleh digunakan untuk menggunakan logika benar atau salah. Lalu logika itu akan diproses oleh kode menuju logika seterusnya dalam project tersebut. Lalu ke operasi tersebut maksud saya. Lalu kita masuk ke operasi. Operasi setelah data tersimpan dalam variabel yang sebelumnya, kita bisa melakukan operasi untuk mengolahnya. Operasi ini berbeda dengan tipe datanya, sesuai dengan tipe datanya. Misal operasi pada angka, integral, dan float bisa menggunakan matematika sehari-hari. Penjumlahan, sum 5 plus 3 sama dengan 8 gitu. Pengurangan, nah 10 minus 4, perkalian 7 kali 2, dan pembagian 12 bagi 3. Ini ada contoh simpel saja. Sisa bagi modulus seperti 10 dibagi 3, sisanya ada 1. Lalu pemangkatan 2 pangkat 8, 2 pangkat 3 maksud saya, hasilnya 8. Operasi yang kedua, operasi pada string atau teks. Selain angka juga, teks juga bisa dioperasikan gunakan penggabungan kata yang pertama, lalu ditambahkan dunia, jadi akan digabungkan menjadi halo dunia. Dan diingat guys, sesudah kita menggunakan memasukkan kata, jangan lupa dikasih spasi atau di sebelum kata sebelumnya kita kasihkan spasi. Jika tidak dikasihkan spasi, dia akan menggabung menjadi satu kata yang tidak berspasi. Contohnya mengulang teks gini. Contohnya halo dunia ini tanpa ada spasinya seperti itu. Nah, lalu operasi pada teks ada yang kedua, yaitu mengulang teks. Seperti kata H yang diulang menjadi 3 kali akan menjadi ha. Lalu kita akan melanjutkan operasi yang terakhir, operasi pada boolean logika. Operasi logika digunakan dalam seluruh atau dalam kondisi pengambilan keputusan seperti and dan, hanya benar jika dalam kondisi dua benar. Jika kita ada dua permintaan, satu iya dan satu tidak, nah, maka keputusannya adalah tidak. Seperti itu adalah logika dan. Nah, or atau benar jika hanya salah satu kondisi benar. Nah, jika seperti penjelasan saya tadi, jika hanya satu logika hanya satu benar dan satunya salah, maka operasinya akan tetap benar karena itu hanya mengambil salah satu dari data tersebut. Dan yang terakhir, not, kembalikan angka logika. Nah, ini kebalikan dari and. Jika dua-duanya tidak, maka keputusan akan menjadi iya. Namun jika ada salah satu atau keduanya benar atau iya, maka operasinya akan menjadi tidak. Tahu? Contohnya sehari-hari. Nah, ini apakah hujan dan saya bawa payung, dan kita tanyakan, jika kedua-duanya benar, maka kita akan aman untuk keluar rumah. Contohnya seperti itu. Nah, ini ada contoh or atau. Apakah saya lapar atau ada makanan gratis. Nah, kalau salah satu benar, maka saya akan makan.
Karena jika saya lapar, saya akan makan, dan jika ada makanan gratis, saya akan makan. Nah, jadi kesimpulannya, variabel itu adalah ibarat kotak berabel dengan isi data. Nah, tipe data tersebut memiliki tipe. Dari bentuk isi kotak tersebut ada berupa angka bulat, angka desimal, teks, atau logika benar atau salah. Lalu, operasi adalah cara kita mengolah isi dari kotak tersebut dengan bisa menghitung angka, menggabungkan teks, atau mengevaluasi logika. Saya akan mencoba memberikan contoh variabel teks itu ke dalam aplikasi Scratch selanjutnya. Nah, apa sih itu variabel di dalam dunia perkodingan? Nah, seperti dari aplikasi yang atau program yang simple yang saya buat ini, saya bisa jelaskan. Nah, pertama, dia akan menanyakan siapa namamu. Nah, lalu ini adalah variabel nama kita. Kita bisa ambil dari ini. Kita kasih nama dulu apa yang kita jawabannya. Seperti pertanyaan namamu tadi. Nah, lalu kita membuat variabel dengan menggunakan ini. Nah, jangan lupa kita memberi namanya yang jelas ya, agar kita di masa depan atau kapan nanti kita mengerti apa yang kita akan lakukan dengan variabel tersebut. Seperti ini. Jika kita mengklik ini, maka dia akan menanyakan nama kita. Nah, nama kita itu adalah nama variabel yang saya beri nama user. Nah, seperti ini. Lalu sprite ini akan berbicara halo, seperti ini. Saya menanyakan nama saya. Lalu dia akan menjawab ini. Jadi kurang lebih variabel adalah bisa jadi sebuah wadah untuk kita menaruh sebuah data. Seperti data pertama saya, nama saya Uki, jawaban saya kucing. Iya, seperti itu kurang lebih. Nah, lalu kita akan lanjut apa itu variabel di dalam aplikasi Python. Nah, variabel di Python definisinya, dalam Python variabel itu adalah nama yang kita buat untuk menyimpan sebuah nilai. Kurang lebih sama lah seperti definisi apa itu variabel sebelumnya. Python tidak butuh tapi ada satu yang membuat Python unik. Python tidak butuh deklarasi tipe data di awal. Komputer akan langsung tahu tipe data berdasarkan isi yang kita akan simpan. Bayangkan kamu menulis sebuah buku catatan seperti ini. Hari kamu menulis angka 20 dan lalu memberi judul variabel itu umur. Besoknya kamu akan menulis teks Andi dan memberi judul nama. Python akan bekerja dengan cara yang mirip. Cukup menyebutkan nama variabel lalu isi dengan data yang kamu mau. Lebih sama seperti definisi variabel sebelumnya. Variabel di Python. Sifat variabel di Python itu dinamis, artinya variabel bisa diganti kapan saja, bahkan dengan tipe data yang berbeda. Misalnya, hari ini sebuah variabel berisi angka, besok bisa kita ubah menjadi bentuk teks, float, atau logika dengan tipe-tipe yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mudah dibuat. Tidak ada aturan kaku seperti bahasa lain yang harusnya kita menuliskan tipe data. 3. Pentingnya nama variabel. Nama variabel sebaiknya jelas dan menggambarkan isi. Seperti umur, kita mengisi nama umur anak ini 15 tahun, umur kakak ini 20 tahun. Ya, umur itu kita dari angka-angka tersebut kita akan masukkan variabel dengan bertuliskan nama umur agar kita mengerti apa dari angka-angka sebelumnya kita akan masukkan.
Kalau menyimpan nama orang seperti misal Andi, Uki atau Adi, kita akan membuat sebuah variabel yang ber- bernamakan nama agar membantu kita atau orang lain yang melihat kode kita untuk agar lebih mudah dibaca. Nah, lalu kita akan melanjutkan casting di dalam Python. 1. Definisi casting. Casting adalah proses mengubah tipe data dari suatu bentuk ke bentuk lain. Kenapa sih perlu casting? Karena kan kadang kita ingin melakukan operasi tertentu tapi datanya tidak cocok. Misal, kamu ingin menjumlahkan angka 10 ke teks dengan teks 5. Tapi komputer itu bingung karena tidak mengerti data itu data apa. Komputer bingung karena jenis dari tipe data itu berbeda. Supaya dihitung 5, teks harus diubah dulu menjadi angka 5. Ini adalah bisa kita ibaratkan tulisan 5. Proses itulah bisa disebut casting, mengubah suatu tipe bentuk data ke dalam bentuk lain. Casting dalam Python. Contohnya dalam situasi sehari-hari, misal kamu punya uang ditulis di kertas dan kata 5.000, itu teks kan. Nah, kalau kamu menghitung uang total, kamu harus dulu menjadi angka 5.000 di dalam pikiran kalian. Sama juga pemrograman, teks juga harus dikas dalam menjadi angka agar bisa dipakai dalam suatu operasi dalam komputer, agar dia bisa menghitung. Nah, ini adalah jenis casting umum di Python. Integer menjadi float, float menjadi integer. Nah, mengubah angka bilangan bulat menjadi bentuk desimal. Seperti angka 5 menjadi 4,999 seperti itu, atau kebalikannya. Seperti float menjadi integer. Mengubah bilangan desimal menjadi bilangan bulat. Biasanya angka komanya dibuang. Angka di belakang koma, misalnya 49,999 diubah menjadi 4 saja atau 5. Nah, dari angka ke string, mengubah tulisan angka menjadi teks. Lalu kebalikannya juga, string menjadi angka. Nah, ini adalah contoh-contoh casting yang umum ada di Python. Lalu kesimpulannya, variabel di Python adalah tempat menyimpan data dengan nama tertentu. Python sangat fleksibel karena tidak perlu mendeklarasikan tipe di awal. Nah, kalau casting itu cara untuk mengubah tipe data supaya data bisa digunakan sesuai kebutuhan kita. Tanpa casting, seringkali komputer tidak memahami instruksi dari kita karena tipe data tidak cocok dengan apa yang komputer dapat kalkulasikan. String menjadi angka, membuat teks berisi menjadi angka sungguhan. Itu contohnya. Nah, terus kita akan lanjut ke komentar di dalam kode. Apa sih itu komentar? Komentar itu catatan atau penjelasan dalam kode pemrograman yang tidak akan dijalankan oleh komputer. Komentar hanya dituliskan untuk manusia, oleh manusia, atau oleh AI juga bisa, agar kode lebih mudah dipahami. Di Python, komputer dibuat dengan tanda pagar seperti ini sebelum kita memasukkan apa yang ingin kita komentarkan ke dalam kode tersebut. Setelah tanda teks pagar akan diabaikan komputer. Misal walaupun kalian menuliskan komen pagar lalu print, in atau import, itu tidak akan terbaca oleh komputer tersebut karena sebelumnya udah dikasih pagar. Contohnya nih, bisa kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, komentar itu seperti menulis resep makanan. Kalau hanya ada daftar bahan tanpa catatan cara masak, orang lain juga akan bisa bingung. Komentar adalah seperti catatan kecil di resep. Tumis bawang sampai harum. Jangan lupa kecilkan api. Contohnya simpelnya seperti itu. Kalau komentar dalam kode, kenapa komentar itu penting? Pertama, untuk memudahkan membaca kode. Tanpa penjelasan bisa bikin kita bingung. Bahkan untuk pembuatannya sendiri, oleh pembuatnya sendiri. Tanpa komentar,
kita nggak tahu apa maksud dari kode-kode selanjutnya di bawah, atau apa yang akan kita bikin buat dengan, atau apa logika dari kita dari kode di atas. Nah, dengan komentar kita tahu maksud atau setiap bagian dari line of code pemrograman kita, membantu saat revisi. Kalau kita meninggalkan suatu project kode lalu kembali dalam beberapa bulan kemudian, kita kan bisa aja lupa apa yang kita buat sebelumnya. Nah, kalau ada komentar ini bisa membuatkan kita mengingat lagi kalau beberapa bulan kita memasuk kode kembali. Nah, kita ingin mengubahnya, komentar pasti akan jadi pengingat tentang logika dan tujuan awal pemrograman kode kita. Nah, yang poin selanjutnya membantu orang lain juga. Nah, misal ada orang lain yang ingin menggunakan kode kita atau meminjam, itu adalah hal yang sangat umum di dalam dunia perkodingan. Nah, dengan menambahkan komentar atau pagar, kode bisa dipelajari oleh teman satu tim, dosen, atau orang lain, stranger di online yang ingin atau belajar menggunakan kode kita, agar membuat mereka lebih cepat paham dan mengerti alur dari pemrograman kode kita tersebut. Atau juga bisa digunakan untuk dokumentasi mini. Komentar itu bisa jadi catatan kecil yang menjelaskan bagaimana kerja program tanpa perlu dokumen terpisah yang harus kita jelaskan satu persatu. Jadi di dalam kode itu kita bisa langsung menjelaskan apa aja yang ada di dalam kode kode kita. Nah, itu saja dari pemrograman kode. Saya akan lanjut ke aplikasi terakhir yang telah saya buat. Nah, lalu teman-teman, kita akan lanjut ke aplikasi yang kita akan buat, yaitu sebuah kalkulator simple, sebuah kalkulator penjumlahan. Nah, dari sini kita akan menanyakan dengan ini blok biru ini sensing. Kita bisa menanyakan gini, nah, apa angka pertamamu? Lalu kita akan memberi variabel dan memasukkan jawaban di atas. Kita akan membuat variabel dengan memberikan nama first number atau angka pertama, atau nama yang kalian terserah akan bikin. Nah, lalu jika kita sudah dapat ini, kita bisa copy aja untuk memudahkan kita. Nah, lalu memastinya lagi. Nah, lalu kita akan mengedit menjadi apa angka keduamu. Nah, lalu kita akan membuat satu variabel lagi. Seperti ini. Lalu klik OK. Nah, lalu jawaban dari X tadi akan menjadi angka kedua jika kita men-set number tersebut, set variable menjadi variable second number atau angka kedua. Nah, lalu dari ini kita akan membuat operasi bilangannya tadi. Namun sebelum itu kita akan memberikan jawabannya dulu. Atau kita akan bilang seperti ini. Atau terserah kalian sih ini bagian perlu atau enggak, tapi menurut saya bagus saja. Baru seperti ini.
Lalu kita bisa menggunakan sebuah operasi di sini dengan menambahkan variabel yang membuat variabel selanjutnya variabel jawaban. Lalu men-set ini jadi variabel jawaban. Nah, variabel jawaban ini bisa kita kasih ini operasi tambah, bisa kita tambahkan seterusnya, tapi karena kita menggunakan simple hanya 2 angka seperti ini saja. Kita taruh first number di sini. Maksud saya di dalam lingkaran hijau ini first number, lalu second numbernya kita taruh di sini. Nah, lalu kita bisa menggunakan lingkaran operasi join ini untuk menambahkan jawabannya tadi ke dalam apa yang akan si sprite ini ucapkan atau scratch. Lalu kita akan memasukkan variabel jawaban. Saya akan coba dulu. Coba kita masukkan angka 10. Ini saya coba-coba ya, kalau saya salah juga ini pertama kali aplikasi ini. Lalu angka kedua kita 10. Dia akan berpikir. Nah, seperti yang kalian lihat, angka 10 ditambah 20 hasilnya jawabannya akan 30. Itu memperlihatkan bahwa program yang saya bikin ini berhasil dalam penjumlahannya dengan sebuah waktu untuk berpikir selama 2 detik yang sepertinya tidak berguna ya, tapi jujur lebih membuat unik aja, agak seperti hidup lah, ada waktu untuk berpikir. Nah, jadi itu penggunaan operasi variabel dan data di aplikasi Scratch ini yang lumayan simple, namun bisa melakukan kalkulator angka apa aja dalam penjumlahan 2 angka. Mungkin kita akan coba angka yang lebih besar ya, mungkin 900. Nah, itu. Nah, Scratch akan memberikan jawaban penjumlahan semua itu adalah 1400. Nah, itu benar juga, masih tetap benar, karena penjumlahan dari komputer itu memasukkan data angka 500 ditambahkan ke 900, lalu jawabannya 1400 seperti itu. Nah, lalu kita akan lanjut ke dalam aplikasi Replit dengan menggunakan bahasa pemrograman Python seperti ini. Kita sekarang akan lanjut ke Python. Sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan komentar atau tanda pagar secara singkat terlebih dahulu. Apa sih itu komentar? Seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita menuliskan apapun di sini seperti kode atau apa, nah ini tidak akan termasuk ke dalam kode jika kita ngeran kode tersebut ya. Seperti ini contohnya. Jika kita play, nah maka tidak ada apa-apa yang akan ke print. Nah, sebelum kita ini masuknya, kita akan membuat sebuah variabel dulu dengan mengasih nama apa itu variabel yang akan kita inginkan. Seperti ini. Dia akan menanyakan ini first number. Itu adalah integral atau bilangan bulat. Nah, kita akan memasukkan input, lalu dia akan bertanya ini, masukkan angka pertama persairan. Dia akan langsung bertanya, masukkan angka pertama.
seperti ini jika kita ingin memasukkan angka keduanya. Lalu kita akan mencari hasil dari operasi kedua itu. Lalu kita akan mencari hasil dari penjumlahan angka pertama atau angka kedua dari tersebut seperti ini. Result sama dengan ini variabelnya sama dengan first number ditambahkan second number seperti ini. Nah, seperti ini. Coba kita coba pemrograman ini dulu ya. Oh, ternyata ada sebuah error di line kode ke-8. Ternyata saya lihat-lihat kodenya seperti ini yang benar. Kita sebelum memasukkan setiap data harus dikasih tanda koma dulu, lalu masukin variabelnya jangan dalam bentuk kalimat seperti ini, first number ini koma kata dan koma variabel kedua second number adalah result, variabel ini jumlah pengoperasiannya. Coba kita jalankan program. Angka pertama yang kita ingin masukkan ini terserah kalian, minus 99 minus 5 coba. Nah, ternyata dari penjumlahan berikut hasilnya benar. Oke, bisa kita lihat ini adalah contoh program kalkulator simple yang saya buat dari Scratch, aplikasi Scratch dengan Python. Nah, dari penjelasan tersebut, jika masih ada yang kurang boleh dikomentar di video di kolom komentar di bawah. Ini adalah tugas saya, jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.